menjadi anak Tuhan yang tinggi martabatnya. Semua baca. 1, 2, menjadi anak Tuhan yang tinggi martabatnya. Amin. Tentu dia menjadikan. Sudah, kalau saudara dapat, Tuhan tolong kerjakan hamba. Tubuh, jiwa, dan roh hamba. Cara berpikir hamba, berbicara, laku hamba. Please kerjakan hamba. Maka saya percaya kita akan dijadikan anak Tuhan yang mempunyai martabat tinggi. Amin. Mari kita katakan Ayub 36 ayat yang ke-7. 1, 2. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Amin. Sehingga mereka tinggi martabatnya. Amin. Siapa mereka? Katakan, termasuk saya. Siapa mereka? Saudara, ayo kita beriman. Ini perjanjian Allah, ini bukan pekerjaan yang gampang, manusia tidak bisa. Dan ini adalah firman Tuhan. Para kekasih, perhatikan sekali lagi, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Berarti dia selalu fokus. Saudara, bagaimana saya tidak fokus? Gak ketemu dong. Coba perhatikan, dia maha pencipta, dia maha hebat, namun dia fokus untuk orang benar. Saudara, jadi kalau saudara tidak bisa fokus, saudara hanya kepikiran terus mengenai soal bergaul, mencari popularitas, mencari empati dan simpati orang, mencari uang dan keuntungan belaka. Saudara, kalau engkau tidak fokus, bagaimana engkau ketemu? Benar dong, saudara. Itu sebab Anda dan saya harus fokus. Kalau dia fokus pada orang benar, aduh Tuhan, hamba mau jadi orang benar deh, supaya engkau fokus dalam hidup hamba, dan hamba fokus kepadamu. Orang yang tidak bisa fokus kepada Tuhan, begitu banyak cita-citanya meleset belaka, begitu banyak yang baik yang Tuhan siapkan dari sorga, tidak kena buat dia, kena kepada orang lain. Saudara, itu sebab semua katakan, saya harus fokus mata rohani saya kepada Kristus. Dia saja datang martabat yang tinggi. Amin. Saudara, mau demikian? Ya, ini firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Anda dan saya akan dibikin martabatnya tinggi. Saudara, supaya apa? Supaya saudara fokus. Kamu baru dapat sedikit, anakku, ya. Aku memberkati kamu baru soal keuangan. Yang lain baru soal kesehatan. Yang lain baru soal ini, soal itu, segala macam. Anaknya ditata dulu oleh Tuhan. Dirinya orang, dia tua barangkali, saudara. Tetapi yang di bawah lebih dulu. Supaya saudara mempunyai satu pondasi yang baik untuk dibangun mulia dan bermartabat tinggi. Sebab itu saudara yang percaya pada firman, terima kasih kepadamu sejak hari ini. Amin. Izinkan dia bekerja. Izinkan dia bekerja pada Anda. Kecewa karena dia menyediakan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan, yang baik untuk dibangun mulia dan bermartabat tinggi. Sebab itu saudara yang percaya pada firman, katakan, terima kasih Bapa, saya mau lebih fokus kepadamu sejak hari ini. Amin. Izinkan dia bekerja. Izinkan dia bekerja pada Anda. Sehingga Anda tidak perlu menangis, meraung, berdoa. Engkau tidak perlu kecewa, karena dia menyediakan pekerjaan yang luar biasa dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, siapakah orang yang tinggi martabatnya?
yaitu orang yang mata Tuhan tidak dipalingkan dari dia. Mata Tuhan terus kepada dia. Ini orang dalam tempo singkat, kayak apapun mustahilnya, maafkan saya, mungkin dia sangat miskin, mungkin dia sangat tersisihkan, karena latar belakang yang saya kemukakan tadi. Sekalipun, katakan, sekalipun demikian, bagi orang yang dipandang oleh Allah akan diberi martabat tinggi. Nah, ini gimana caranya? Tuhan, jangan kau palingkan ya wajahmu, matamu Tuhan dari hamba. Tolong please, don't move our eyes from upon my head and make something good in my life and my future as well. I ask you, not see to others firstly, but to me firstly. Kalau setiap saudara memohon hal ini kepadanya, maka dia akan memberikan pandangan kepada engkau, pandangan kepada engkau, pandangan kepada engkau. Saudara, semua menjadi utama di mata Tuhan. Saudara pikir Tuhan cuma pada satu waktu melihat satu orang saja? Tidak. Dia mampu dalam sekelebat dia melihat begitu banyak orang. Dan semuanya dia pandang. Saudara, itu sebab kalau saudara merasa aku tidak mampu sendiri, ini usaha seorang manusia lemah, bisa. Tuhan, hamba juga mau memandang engkau terus. Hamba tidak punya harapan pada yang lain, tidak. Hamba mau taruh kepada engkau saja. Persoalan hamba begitu banyak, begitu runyam, dan kelihatannya semua persoalan hamba ya adalah persoalan-persoalan yang mustahil diselesaikan. Tetapi hamba mau melihat engkau, karena engkau berjanji engkau tidak akan mengalihkan pandanganmu dari hamba. Ini satu harta yang luar biasa yang saudara harus tahu, bahwa engkau dipandang, engkau dilihat, dan engkau tidak akan mata Tuhan mengalihkan daripada engkau. Saudara, tinggalkan semua masalah-masalah saudara yang membuat saudara hanya bisa menangis, menunduk, minderwaarde, kurang pede, engkau mundur dari Tuhan. Udah susah mundur lagi, mau cari apa kau? Saudara, itu sebab seorang anak Tuhan dia harus lebih dekat kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi macam apapun. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa memandang saya, memandang saudara. Tuhan menghargai kesetiaan orang. Tuhan menghargai ketika orang sadar, aku harus dekat kepada dia. Aku mau taruh semua beban dan masalahku kepada dia. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bagaimana Tuhan tidak jawab saya, karena saya tidak fokus kepada dia. Coba saudara fokus kepada dia. Just leave all your problems, your obstacles, your impossible, and just come whatever you are and ask him to change your mind, your heart, and ask him his words to be working in your life, untuk merubah hidup saudara. Gampang, it's so easy, and no one obstacle for him to do the best for you. Itu sebab dan saya harus tahu, mata Tuhan tidak dipalingkan dari aku itu apa maksudnya? Aduh, aku menyia-nyiakan banget ya. Tuhan tuh mau melihat aku selalu menghindar, aku selalu buat dosa terus. Aku mau jauh dari Tuhan, aku tidak semangat, aku malas. Dia tuh mau menyorot aku yang gak karu-karuan. Saudara tahu, banyak kita tahu, mata Tuhan tidak dipalingkan dari aku itu apa maksudnya? Aduh, aku menyia-nyiakan banget ya. Tuhan mau melihat aku selalu menghindar, aku selalu berbuat dosa terus. Aku mau jauh dari Tuhan, aku tidak semangat, aku malas. Dia tuh mau menyorot aku yang karu-karuan. Saudara tahu betapa banyak kita mengalami kerugian karena kita tidak fokus kepadanya. Hidup sekali tidak fokus sama Tuhan mau cari apa.
Saya nggak tahu. Itu sebab Anda dan saya harus tahu. Kalau keuangan saudara mau diberkati, kesembuhan penyakit saudara engkau harap, anak-anakmu mempunyai masa depan yang luar biasa, hari tuamu juga luar biasa, engkau mempunyai caranya. You just live and run your life, and that's all. He will do everything for you, the best for you. Mari kita lihat yang kedua, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Oh, ini sulit. Nanti kita akan tengok ya. Sehingga olehlah kita disetarakan dengan para raja di atas tahta dan diberi martabat yang tinggi. Amin. Jangan kecil hati. Begitu banyak orang melihat, begitu banyak orang mengalami kehancuran keuangan ekonomi, masa depannya dengan menangis datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, balik lagi. Saudara, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Berkali-kali demikian. Saudara, kenapa engkau tidak membuat satu keputusan? Ada seorang ibu yang saya sangat terenyuh. Di luar pulau jauh dari sini. Kemarin dia menuliskan pada SMS persoalannya. Kemudian dia telepon saya ajak doa. Ibu ini keguguran 6 kali. Saking kepinginnya punya anak. Sudah, saben kali mulai hamil, gugur. Saya berkata, yang ke-7 ini, engkau akan mendapatkan dari Tuhan. Saudara, coba saudara tahu betapa menderitanya ibu ini. Bagaimana mereka berdua mendambakan seorang anak sudah hampir jadi. Meninggal, harus dikeluarkan. Itu 6 kali. Saya yakin jarang seorang wanita mengalami begitu banyak keguguran. Dan masih tetap kepingin mencoba. Saudara, tapi saya katakan, mari kita berdoa. Ini kehamilan ibu yang ke-7 adalah anak pertamamu. Saudara harus mempunyai perkataan-perkataan iman. Saudara harus punya satu keyakinan yang kuat. Pandang kepadanya, tiada yang mustahil. Kalau engkau kurang fokus, engkau penuh khawatir, gelisah, tidak ada damai, engkau akan mudah ini telinga ditarik untuk mendengar nasihat tidak benar, nasihat perdukunan, nasihat kuasa kegelapan. Saudara, namun saya beritahu kepada saudara, semua perjanjian firman akan digenapkan bagi orang yang fokus kepada Kristus. Amin. Katakan fokus kepada Kristus. Membuat martabat saya tinggi. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Haleluya. Para kekasih, segera kita akan masuk pada bagian yang pertama berhubung waktu. Semua katakan, saya harus menjadi anak Tuhan yang mata Tuhan tidak dipalingkan dari saya. Wow, hebat sekali. Jadi saudara, ini loh, kita mau, Tuhan ini, saya sekarang mulai belajar fokus deh. Saya mau fokus kepadamu Tuhan, tolong. Jangan mengalihkan pandangan ya Tuhan. Tolong bimbing hamba supaya hamba bisa fokus kepadamu. Tuhan bilang, oke, aku tidak akan memalingkan mataku dari kamu. Saudara, mari kita akan membaca ayat yang pertama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Tolong dibuka di Alkitab saudara lebih dahulu. 1 Petrus 3 ayat 12. Siap? Saudara, mari kita akan membaca ayat yang pertama. 1 Petrus 3 ayat yang ke-12. Tolong dibuka di Alkitab saudara lebih dahulu. 1 Petrus 3 ayat 12. Siap? 1, 2. Sebab mata Tuhan kepada orang-orang benar dan
kepada permohonan mereka, kita tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Saudara, lihat. Di sini kita membaca sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Artinya dia tidak memalingkan wajahnya, dia tidak memalingkan matanya dari orang yang hidup benar. Dan telinganya dia tidak alihkan kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Apa yang kita baca tadi memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya bagi Tuhan orang benar itu istimewa. Katakan, mata saya akan tertuju kepadanya seumur hidup saya. Maka ibu dalam rumah tangga seperti apapun ibu menangis, ibu kecewa, ibu berat. Kalau ibu mulai belajar memandang kepadanya, artinya ibu membuat satu pendekatan intimasi dengan Tuhan. Maka apa yang ibu akan alami? Tuhan bekerja pada semua perasaan ibu. Ibu menjadi seorang yang sakti, tidak mudah being hurt, tidak mudah tersakiti. Ibu seorang yang tough dan kekar dan kokoh. Dan ibu bisa mendapat lebih banyak dari Tuhan. Perhatikan baik-baik. Seringkali karena mata kita tidak tertuju kepadanya. Perhatikan baik-baik. Seringkali karena mata kita tidak tertuju kepadanya. Saudara,